Salam kemenangan. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Kendita Hendung dalam program acara Suara Kemenangan. Saya berdoa buat kita semua di mana saja kita berada, kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Di tahun yang baru, tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Biar tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kemenangan demi kemenangan yang baru daripada Tuhan jadi bagian hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini dalam program acara Suara Kemenangan, saya akan berbagi firman Tuhan dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-45. Di sana firman Tuhan berkata demikian: dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Menarik sekali ayat firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa Allah telah menjanjikan sesuatu yang baik buat kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kondisi apa saja yang sedang dan sementara kita alami hari ini, di tahun yang baru khususnya tahun 2022 ini, saya percaya bahwa Allah tetap konsisten dengan janjinya, bahwa segala yang telah dijanjikannya itu akan Dia penuhi, itu yang akan Dia genapi. Sehingga Mazmur pasal yang ke-12 ayat 7 ayat yang ke-8, Tuhan itu berjanji, dan janjinya itu bagaikan perak yang teruji. Haleluya. Ayat 8 dikatakan Tuhan akan memenuhi setiap janjinya. Bahkan ada ayat yang lain yang berkata bahwa Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Apa yang telah Dia janjikan itu yang akan Dia genapi. Terbukti dalam firman Tuhan bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Allah berjanji akan membawa mereka dan menuntun mereka sampai menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dikatakan oleh firman Tuhan berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Hal itu tergenapi. Bangsa Israel mengalami janji Tuhan. Bangsa Israel menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, nyata dan berlaku dalam hidup mereka. Sehingga ayat ini memberikan motivasi dalam hidup saya dan saudara, mendorong hidup saya dan saudara untuk melihat bahwa ternyata Allah tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Manusia bisa ingkar janji, siapapun bisa ingkar janji, tapi Tuhan gak pernah ingkar janji. Haleluya. Dan itu yang menjadi kenyataan buat kita orang percaya. Ayat 45 ini di sini dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Artinya apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang telah diucapkan oleh Tuhan menyangkut janjinya terhadap bangsa Israel untuk mereka menduduki tanah perjanjian, untuk mereka mendiami tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, itu direalisasikan oleh Tuhan. Haleluya. Dan mereka menduduki apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi persoalannya, tidak semudah mereka membalikkan telapak tangan. Tidak semudah mereka berucap bahwa tanah itu akan menjadi bagian mereka. Tanah itu akan menjadi milik mereka. Kalau mereka bermasa bodoh, kalau mereka merasa acuh tak acuh dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, maka mereka tidak akan menikmati janji itu. Tetapi ketika mereka mengikuti terus apa yang telah disampaikan oleh Tuhan, maka hal itu menjadi bagian hidup mereka. Persoalannya, bagaimana caranya
agar supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup ini. Bagaimana caranya saya dan saudara pendengar sekalian mengalami firman Tuhan? Beberapa poin penting di sini yang diajarkan Tuhan lewat firman Tuhan buat saya dan buat saudara untuk supaya saya dan saudara menikmati janji Tuhan. Yang pertama, untuk kita menikmati janji Tuhan itu, segala yang baik akan terpenuhi dalam hidup ini, di tahun ini, di 2022. Maka yang pertama, kata firman Tuhan, ayatnya yang kelima, dalam kitab Yosua pasal 22, ayatnya yang kelima. Yosua pasal yang ke-22 ayat 5. Di sini firman Tuhan berkata begini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan dengan setia segala perintah dan hukum yang telah diperintahkan Tuhan lewat firman Tuhan kita lakukan. Haleluya. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan, segala firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita buat, kita lakukan, maka saya percaya segala yang telah dijanjikan oleh Tuhan buat saya dan buat saudara itu pasti menjadi bagian hidup kita. Itu akan kita miliki, itu akan kita raih, itu akan kita dapatkan. Kenapa? Karena janji Allah ya dan amin, tidak berubah. Haleluya. Segala yang dijanjikan Tuhan akan Dia penuhi asalkan kita melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Ini bicara ketaatan. Ini bicara kedengar-dengaran kita kepada perintah Tuhan. Haleluya. Maka saya percaya ketika kita dengar-dengaran, ketika kita taat, ketika kita patuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dengan setia, maka janji Tuhan itu bagian hidup saya dan bagian hidup saudara. Sudahkah kita setia melakukan perintah Tuhan? Maka saya percaya ini akan jadi bagian kita yang baik dari Tuhan 2022, bagian hidup saya dan bagian hidup saudara. Haleluya. Yang kedua, untuk kita mengalami yang dijanjikan oleh Tuhan, segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu terpenuhi dalam hidup ini. Kalimat selanjutnya di ayat yang kelima dalam Yosua pasal yang ke-22, di sana dikatakan yakni mengasihi Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi yang pertama, melakukan segala sesuatu dengan setia yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengasihi Tuhan. Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Sebab Tuhan sendiri lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Dia lebih dulu membuktikan kasih-Nya buat saya dan buat saudara. Dan terbukti kasih Tuhan itu sempurna buat saya dan buat saudara. Dia rela berikan anaknya buat saya dan buat saudara. Supaya saya dan saudara, kata firman Tuhan, tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Dan ini bukti kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup ini. Dan sepatutnya saya dan saudara itu harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harga mati, nggak boleh ditawar-menawar. Haleluya. Mengasihi Tuhan adalah ciri khas hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mengasihi Tuhan adalah bukti bagaimana kita mencintai Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka saya dan saudara dituntut oleh Tuhan untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya.
Kalau kita mengasihi Tuhan, maka tuntutan firman Tuhan buat saya dan buat saudara adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sudahkah kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini sebagai bukti dari kasih kita kepada Tuhan? Adakah kita menuruti segala yang diperintahkan oleh Tuhan, menjadikan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan mulut kita mengasihi Tuhan, bukan sekedar kita menyanyikan aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, aku mengasihi Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan adalah refleksi dari bagaimana kita melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka saya percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup ini. Yang ketiga, untuk kita mengalami janji Tuhan, segala yang baik terpenuhi dalam hidup ini. Maka yang ketiga, kalimat selanjutnya di ayat yang kelima pasal yang ke-22 dalam kitab Yosua ini. Di sana dikatakan firman Tuhan demikian, hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Jadi yang ketiga, kita harus hidup menurut segala yang ditunjukkan Tuhan, atau berjalan bukan berdasarkan pikiran kita, kekuatan pengetahuan kita, bukan berdasarkan logika berpikir kita, tetapi berjalan seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Maka saya jaminkan hidup saya dan saudara akan mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Tapi kebanyakan kita nggak mau ikut petunjuk Tuhan, maunya ikut petunjuk sendiri, maunya ikuti petunjuk orang. Banyak kali kegagalan akan kita temui ketika kita banyak kali mengikuti petunjuk manusia, tidak lagi mengikuti petunjuk Tuhan, tetapi mengikuti petunjuk kita sendiri, maunya kita sendiri, mau gue, apa yang mau gue lakukan itu yang aku kerjakan. Tapi hari ini saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita menuruti segala petunjuk-petunjuk Tuhan, berjalan menurut petunjuk Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik di 2022 ini. Haleluya. Maukah kita berjalan dalam petunjuk Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam terang Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Segala yang baik daripada Tuhan jadi bagian hidup saya dan saudara. Haleluya. Jadi yang ketiga, kita berjalan menurut petunjuk Tuhan. Yang keempat, kalimat selanjutnya dari ayat yang kelima dari pasal yang ke-22 Yosua ini dikatakan begini firman Tuhan, berpaut padanya. Yang keempat adalah berpaut kepada Tuhan. Saya cari kamus besar bahasa Indonesia arti kata berpaut. Yang pertama dikatakan terikat erat pada. Yang kedua melekat atau melilit erat pada. Dan yang ketiga arti berpaut adalah berpegang kuat-kuat. Jadi berpaut kepada Tuhan adalah terikat erat kepada Tuhan, atau melekat kepada Tuhan, atau berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara berpaut kepada Tuhan, itu artinya kita melekat kepada Tuhan, itu artinya kita terikat kepada Tuhan, itu artinya kita melekat kepada Tuhan. Maka saya percaya kita tidak akan kehilangan arah tujuan kita tidak akan kehilangan arah tujuan hidup kita tidak akan tersesat, kita tidak akan jatuh, tetapi kita akan semakin kuat sebab kita melekat dengan Tuhan, penolong dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan memberikan pertolongan dalam hidup kita, asalkan kita berpaut kepada Tuhan, asalkan kita melekat kepada Tuhan. Maka saya percaya yang terbaik daripada Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kita. Yang kelima, yang harus ada dalam hidup kita untuk kita mengalami segala yang baik daripada Tuhan, kalimat selanjutnya dikatakan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi yang kelima, kita perlu berbakti
kepada Tuhan. Apa itu berbakti? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti kata berbakti adalah berbuat bakti. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan, tidak tinggal diam, tetapi sesuatu yang dikerjakan oleh saya dan saudara menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, arti berbakti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas. Sesuatu yang kita lakukan dengan setia, maka Tuhan yang setia yang akan menolong kita, yang akan memberkati hidup kita. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan, dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dilakukan Tuhan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan, terpenuhi oleh Tuhan. Karena apa? 5 hal yang telah saya bagikan buat kita. Itu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita buat. Maka segala yang baik daripada Tuhan, kita terima daripada Tuhan. Yang pertama, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, berjalan menurut petunjuk Tuhan. Yang keempat, kita berpaut kepada Tuhan. Dan yang kelima, berbakti kepada Tuhan atau setia kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. God bless you. Haleluya. Puji Tuhan.